Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tutor yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadini, NIM 8776031147, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Saya berasal dari UPBJJ UT Palembang. Di sini saya akan melakukan praktik modul 1 mata kuliah praktikum IPA di SD. Untuk itu, simak video saya berikut ini. 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernapas, perlu makan dan nutrisi, tumbuh dan berkembang. Contohnya, contoh hewan: 1. Sapi, 2. Ayam, 3. Kupu-kupu, 4. Ikan, 5. Kucing. Contoh tumbuhan: 1. Bunga beo, 2. Rumput, 3. Pohon pisang, 4. Putri malu, 5. Kecambah. Kesimpulan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernapas, memerlukan makan, serta dapat tumbuh dan berkembang. Kelima ciri ini pasti melekat pada makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan, meskipun ada sedikit perbedaan, misalnya proses bergerak atau bernapas, seperti yang sudah kita amati. Kedua adalah gerak pada tumbuhan. Untuk gerak pada tumbuhan ini, kita akan melakukan praktek mengenai seismonasti, niktimonasti, dan geotokrisme. Untuk kali ini kita akan melakukan praktek yang pertama dulu, yaitu seismonasti. Sebelum kita melakukan penelitian ini, kita sebaiknya mempersiapkan alat dan bahan, seperti sediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti pot yang sudah berisi putri malu, dan lembar kerja atau lembar pengamatan, bisa berupa tabel seperti contoh pada modul 1 1.3, dan alat-alat tulis seperti pena dan yang diperlukan lainnya, serta penggaris. Yang kedua adalah pot putri malu. Sebaiknya disiapkan beberapa hari sebelumnya, sehingga ketika akan dilakukan percobaan, pot tersebut dalam keadaan segar. Caranya, carilah tanaman putri malu ukuran sedang. Selanjutnya ambil tanaman tersebut lalu pindahkan ke dalam pot tanpa mengganggu akarnya. Berhubung di sini saya agak kesulitan menemukan tanaman putri malu, saya sudah membeli tanaman putri malu ini. Ini sudah dipindahkan dari pemiliknya ke pot ini. Untuk yang ketiga, letakkan pot putri malu di atas meja. Selanjutnya akan melakukan sentuhan halus, sedang, dan kasar. Baiklah, untuk melakukan praktek tersebut, simak video saya berikut ini. Di sini kita akan melakukan sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar pada tanaman putri malu ini. Yang pertama itu yaitu sentuhan halus. Yang kedua adalah sentuhan sedang. Yang ketiga adalah sentuhan kasar. Baiklah, agar video tersebut lebih jelas, saya akan mengulanginya. Sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Berdasarkan hasil pengamatan seismonasti yang sudah dilakukan, gerakan halus, daun menutup dengan lambat, tetapi daun lebih cepat membuka kembali sekitar 1 menit kurang lebih. Gerakan sedang, dengan sentuhan sedang, daun menutup agak lebih cepat daripada sentuhan halus, tetapi daun perlu waktu 2 menit lebih untuk membuka kembali. Gerakan kasar, daun menutup dengan cepat sekali dan tangkai daun langsung seperti terjatuh atau turun sekaligus ke bawah bersamaan dengan menutupnya daun, tetapi daun perlu waktu lebih lama sekitar 3-5 menit kurang lebih untuk membuka kembali.
Yang kedua adalah niktinasti. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan dikerjakan? Yang pertama adalah sediakan 2 buah pot putri malu. 1, 2 saya sudah sediakan. Yang kedua adalah berilah tanda A pada pot pertama dan tanda B di pot kedua. Setelah itu letakkan pot A di tempat terang dan terbuka. Terus yang keempat, simpanlah pot B di atas meja dan tutuplah dengan menggunakan kotak karton atau kardus yang kedap cahaya dengan hati-hati. Saya sudah menyiapkan kotak karton yang mana di sini sudah saya beri hijab karena saya tidak ada warna hitam. Langsung saja saya akan menutupnya. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa 2 buah pot ini keadaannya masih segar ataupun masih mekar ya. Bisa dilihat di sini pot A masih mekar dan pot B juga masih mekar. Nanti kita akan melihat perbandingan setelah ditutup dan setelah dibuka. Kita akan menutup pot B dengan karton atau kardus yang sudah saya siapkan selama waktu 30 menit atau setengah jam menggunakan stopwatch. Kita hentikan 30 menit. Bagaimana reaksinya? Nah, setelah 30 menit kita buka bagaimana reaksinya. Bisa dilihat bahwa di sini di tempat terang pot bagian A masih mekar, masih bagus dan segar, dan pot bagian B telah mengatup atau menguncup, tidak seperti pot A. Ini bisa dilihat pot bagian A masih segar sekali atau masih membuka, sedangkan pot bagian B yang sudah ditutup selama 30 menit menguncup dan mengatup. Hasil pengamatan akan dicatat berikut ini. Hasil pengamatan niktinasti pot putri malu yang disimpan di tempat terang, daun mula-mula daun terbuka, setengah jam kemudian daun tetap terbuka. Sedangkan pot putri malu yang ditutup dengan penutup yang kedap cahaya, daun mula-mula daun terbuka, setengah jam kemudian daun tertutup setelah ditutup selama setengah jam atau 30 menit. Ketiga adalah gerakan geotropisme atau geotropisme negatif. Apa saja sih yang perlu dikerjakan ataupun dipersiapkan? Yang pertama itu siapkan 2 buah tempat ataupun bisa pakai seperti ini bekas air mineral. Nah, yang sudah dibolongin alasnya, ini sudah saya bolongin alasnya. Persiapkan tanah. Saya sudah membeli tanah. Kita persiapkan bibit atau biji kacang hijau yang sudah saya rendam sebelumnya selama 2 atau 3 jam supaya saya bisa melihat bibitnya itu bagus atau enggak. Ini saya udah rendam banyak. Pertama itu kita masukkan dulu tanahnya ke dalam kemasan ini seperti ini. Ini dia yang A kita buat vertikal yaitu berdiri, dan yang B horizontal yaitu mendatar. Setiap hari kita akan melakukan pengamatan selama 1 sampai dengan 7 hari. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6, hari ke-7. Hasil pengamatan geotropisme negatif, pengamatan hari ke-1 sampai dengan 7, batang tumbuh begitu cepat dan berbeda-beda ukuran. Jenis pot A vertikal
Hari pertama 0,5 cm sampai dengan hari ke-7 hingga mencapai 19,2 cm. Keterangan batang tumbuh tegak lurus ke atas. Sedangkan jenis pot B horizontal. Hari pertama 0,6 cm hingga hari ke-7 mencapai 22,1 cm. Keterangan batang tumbuh membengkok ke atas mengikuti cahaya matahari menjauhi titik pusat bumi. Kesimpulan gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan adalah respon pasif terhadap rangsangan lingkungan seperti cahaya, gravitasi, sentuhan, dan air untuk bertahan hidup dan tumbuh tanpa berpindah tempat. Gerak ini meliputi seismonasti atau sentuhan, niktinasti atau gelap, dan geotropisme atau gravitasi.